Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Hanifah dari kelas 2 DD3, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengendali aras. Yang pertama kita akan belajar tentang variabel pengendali aras, yaitu ada PV, proses variabel atau biasa disebut juga dengan kontrol variabel. Ada SP, set point, ada MV manipulative variable, dan yang terakhir ada disturban. PV sendiri merupakan ketinggian air di dalam reservoir. Sedangkan SP merupakan nilai ketinggian air di dalam reservoir yang kita hendaki atau yang kita inginkan. Yang ketiga MV merupakan laju alir yang masuk ke reservoir. Dan yang terakhir disturban merupakan laju alir yang keluar dari reservoir. Setelah kita belajar tentang variabel pengendali aras, agar bisa memahami pengendali aras lebih lanjut, kita akan mempelajari 4 elemen penting dari pengendali aras, yaitu ada controller atau pengendali, ada final control element, biasanya yaitu control valve, yang ketiga ada proses, yaitu reservoir, dan yang keempat ada measurement device yang terdiri dari 2, yaitu sensor yang dibantu oleh transmitter. Nah, 4 elemen tersebut menyusun diagram blok untuk pengendali feedback yang juga digunakan untuk pengendali aras. Namun, 4 elemen tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan dibantu oleh instrumen lain. Nah, kali ini kita akan membahas 4 elemen tersebut secara lebih lanjut. Yang pertama adalah controller. Ada beberapa bagian dari controller. Yang pertama ada tombol on off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan. Yang kedua ada knob, yaitu tombol pengatur untuk menentukan apakah kita akan mengoperasikan pengendali secara manual atau otomatis. Kemudian yang ketiga ada tombol pengatur kecepatan pompa air yang masuk. Yang keempat ada display, yang merupakan untuk menampilkan persen ketinggian air dalam tangki penampung atau reservoir. Dan yang kelima ada tombol pengatur gangguan atau disturban. Selanjutnya, final control element, control valve. Control valve mengatur aliran fluida menuju reservoir dengan memvariasikan ukuran lubang. Control valve ada 2 bagian, yaitu badan control valve dan akuator control valve. Di badan control valve terjadi masuk keluarnya fluida dan terdapat valve stem dan valve pipe yang bersentuhan dengan fluida. Di mana akuator katup juga secara komponen akan menggerakkan pembatas untuk memvariasikan aliran fluida. Elemen selanjutnya yaitu elemen 3 dan 4, yaitu proses yang berupa reservoir, di mana berbentuk tabung atau tangki yang berisi air. Selanjutnya elemen yang keempat ada measurement device yang berupa transmitter dan sensor, di mana nanti akan berfungsi untuk pembacaan ketinggian air di reservoir. Selanjutnya mengidentifikasi alur proses gambar PNID. Nah, ini adalah gambar PNID untuk proses pengendalian aras. Yang pertama kita lakukan agar bisa memahami secara mudah alur proses dari gambar PNID ini, kita akan mencari 4 elemen penting, yaitu yang pertama controller yang ditunjukkan oleh nomor 9. Kemudian final control element yang ditunjukkan oleh nomor 3. Hal itu diketahui karena nomor 3 terhubung dengan nomor 4 yang merupakan transducer. Dan transducer tersebut ada garis yang menghubungkan dengan nomor 9 yang merupakan controller. Mana dalam controller nanti akan membandingkan SP dan PV yang hasil evaluasinya akan dikirimkan ke control valve. Nah, untuk elemen yang ketiga yaitu ada proses yang ditunjukkan oleh nomor 11 yang merupakan reservoir. Selanjutnya, elemen yang terakhir ada measurement device yang letaknya kira-kira di sini. Kenapa di sini? Karena ada garis yang menghubungkan dengan transducer, di mana transducer nanti akan mengubah satuan sinyal
dari transmitter untuk mendapat bacaan dari sensor. Kemudian pada nomor 12 terdapat dua valve, yaitu valve manual dan solenoid valve yang terhubung dengan noise di nomor 14. Sedangkan nomor 7 dan 6 merupakan suplai udara bertekanan. Mengapa ada suplai udara bertekanan? Karena dalam pengendali aras ini menggunakan pneumatic valve. Dan nomor 2 adalah pompa. Nah, setelah kita mengetahui semua elemen-elemen, kita akan bisa dengan mudah membaca alur proses gambar PNID. Yaitu, air di dalam tank akan dipompa menuju reservoir. Kemudian ketinggian reservoir akan dideteksi dan dibaca oleh sensor. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh transmitter. Kemudian sinyal dikirim ke controller dan dibandingkan dengan SP. Nah, apabila tidak sesuai dengan SP, maka controller akan memerintahkan control valve untuk mengubah laju aliran. Yaitu, bila VP lebih besar dari SP, maka akan mengecilkan bukaan, di mana laju alir yang masuk ke reservoir akan lebih kecil, supaya SP tidak lebih besar. Dan sebaliknya, jika PV lebih kecil dari SP, maka akan melebarkan bukaan, sehingga laju alir masuk ke dalam reservoir menjadi lebih besar dan PV bisa sesuai dengan SP. Selanjutnya kita belajar tentang logika proses, yaitu jika laju alir air keluar dari reservoir semakin besar, maka PV akan lebih kecil dari SP, sehingga MV akan semakin besar. Dan jika laju alir air keluar dari reservoir semakin kecil, maka PV lebih besar dari SP, sehingga MV akan semakin kecil. Yang terakhir, kita akan belajar tentang aksi proses dan aksi pengendali. Aksi proses yaitu direct acting, di mana jika MV diperbesar, maka PV akan meningkat. Sementara aksi pengendali adalah reverse acting controller atau air to open, di mana jika level tank semakin tinggi, maka laju alir masuk akan diperkecil, atau PV besar maka kontrol output atau MV kecil. Sekian video kali ini tentang proses pengendalian aras. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.